Bismillah. Dulu opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur kita kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah dan kita naikkan salat kepada Allah kepada Rasulullah dan mengucapkan asyhadu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini mohon maaf Bapak-bapak, kita memang untuk awal-awal setelah kita melaksanakan syawal ini, kita pengajian kita laksanakan, tapi kita masih panggil ustaznya mana yang kita anggap berkompetensi untuk memberikan apa yang untuk memberikan kepada kita tausiah dan sedikit mungkin kita bisa menambah ilmu kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan nantinya kita akan kumpulkan untuk kita bersama-sama membahas apa mungkin bagaimana sistem untuk dakwah selanjutnya. Apakah kita akan terus seperti ini atau kita akan menambahkan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu mungkin sudah Idul Adha nanti kita laksanakan. Jadi untuk sampai Idul Adha kita akan panggil sebagai setiap minggunya untuk memberikan tausiah kepada kita. Nanti demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar, dan pada malam hari ini insyaallah kita telah datangkan Ustaz Peramuni SPDI dan beliau sudah berada di tengah kita, yaitu untuk bersiap waktu pada beliau untuk menyampaikan kesimpulan. Para Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah merupakan kalimat yang paling tepat untuk menyampaikan, untuk mewakili semua fasilitas yang sudah kita gunakan. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi di ayat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, andaikan kita jadikan air laut sebagai tinta, pepohonan, daun-daun kita jadikan sebagai kertas untuk menulisnya,
menuliskan kalimat-kalimat rasa syukur kita dan nikmat kita kepada Allah, Pak, maka gak akan sanggup manusia. Bahkan di Al-Quran pun Allah juga sampaikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kita hitung nikmat Allah, Pak, mulai dari pertama kali Allah lahirkan, Allah keluarkan kita dari perut ibu kita sampai hari ini, bahkan di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan, Pak, secara terperinci bagaimana penciptaannya, bagaimana kejadiannya, dan bahkan secara detail Allah jelaskan, Pak. Bahkan ilmu kesehatan belakangan baru tahu begitu hebat dan begitu autentiknya Al-Quran menjelaskan penciptaan manusia yang sangat luar biasa, Pak. Maka syukur yang amat dalam, Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-henti memberikan nikmatnya kepada kita. Bahkan bahasa lain mengatakan begini, Pak, ampunan Allah lebih besar daripada kesalahan hamba. Sejahat apa kita, Pak? Sebanyak apa dosa kita, Pak? Maka ampunan Allah lebih besar lagi. Saya kira nggak ada di antara kita yang sepenjahatnya Umar bin Khattab dulunya. Iya, Pak. Nggak akan ada di antara kita seperti Fir'aun mempersekutukan Allah. Nggak ada di antara kita seperti Qarun yang mungkin mengumpulkan hartanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telinga yang mungkin menjadi indera pertama kali yang Allah aktifkan dalam hidup kita, Pak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Pak, ternyata ayat ini luar biasa. Kenapa anak atau ayah yang ketika istrinya mengandung, maka biasakan untuk mengelus perutnya sekaligus membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada anaknya. Karena memang baru tahu manusia, Pak, bahwa indera yang aktif itu adalah indera pendengaran mereka. Meski dia tidak bisa berucap apa-apa, Pak, tapi indera yang sudah aktif itu adalah telinga. Luar biasa, Pak. Dan saya kira di antara kita semua yang berada di rumah Allah hari ini, Allah masih berikan kesempatan telinga kita untuk mendengarkan. Dan alhamdulillah, semoga telinga yang Allah berikan ini juga dapat menjadi saksi di hadapan Allah nantinya bahwa kita pernah datang ke masjid, kita pernah melangkahkan kaki ke masjid, tangan ini pernah diayunkan ke masjid, dan telinga ini pernah digunakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Begitu banyak orang di luar sana, Pak. Begitu banyak manusia yang bertebaran di atas muka bumi ini, Pak. Di saat azan berkumandang, hayya 'alas shalah, kalau masih terketuk hati kita ketika kumandang azan, Pak, maka itu iman yang sangat luar biasa di hati kita. Maka rawat iman yang ada di hati kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin ketika mendengarkan kalimat-kalimat itu bagi mereka biasa saja. Maka nikmat yang sangat luar biasa. Berulang kali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak mampu kita untuk satu persatu menghitungnya, Pak. Mata yang Allah berikan kepada kita semenjak pertama kali mata ini Allah munculkan, Allah aktifkan, sampai hari ini masih berfungsi, Pak. Kalau mobil, Pak, itu keluaran tahun 70-an atau 60-an itu sudah banyak sakit-sakitnya, Pak. Sampai hari masih ada manusia atau mungkin bapak-bapak kita itu matanya masih luar biasa, dari jauh masih bisa kelihatan. Maka nikmat yang sangat luar biasa senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah.
Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Nama Nabi yang disandingkan dengan nama Allah. Nabi Musa pernah meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Luar biasa Pak. Nabi namanya disandingkan dengan nama Allah. Nabi yang mungkin manusianya pendek-pendek Pak. Usianya pun pendek-pendek. Kalau kita buka fikih Pak, di masa Nabi Musa, andaikan pakaian kita terkena najis, maka itu dibuang Pak, dibuang. Tapi syariat Nabi Muhammad luar biasa Pak. Syariat Nabi Muhammad Pak, untuk umat Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Najis itu dibagi 3 jenisnya Pak. Kalau dulu tak dikategorikan, yang penting kena najis, habis, buang. Tapi syariat untuk umat Nabi Muhammad dibagi kepada 3 kriterianya, sesuai dengan kadar najis tersebut. Ada namanya najis paling bawah, khafafah, di tengah namanya najis mutawassithah, dan yang paling berat namanya najis mughalazah. Ada bagian-bagian. Dan itu biasanya Pak. Makanya kalau kita kaji kenapa di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Makanya umat Nabi Muhammad ini luar biasa Pak. Maka berkali-kali kita sampaikan Pak, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tak menyaksikan di depan mata kita bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya Pak. Kita tak menyaksikan Pak. Umat-umat terdahulu Pak, di hadapan mata mereka terlibat langsung di situ Pak. Bahkan tak jarang di antara mereka pun juga merasakan imbas daripada mukjizat itu Pak. Makanya Pak, kalau kajian mukjizat ini kan kajian akidah sebenarnya Pak. Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul Pak. Andai ada teman-teman kita yang menyampaikan semalam saya dapat mukjizat, si Anu itu, si Fulan, dia bawa motor, kecelakaan dia nggak apa-apa, motornya aja hancur. Mukjizat itu punya Allah berikan. Tidak. Ini harus kita luruskan. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Enggak akan pernah diberikan kepada manusia lain Pak, kecuali dengan Nabi. Itu namanya mukjizat. Kalaupun yang demikiannya bisa jadi namanya ilham, bisa jadi namanya ma'unah, bisa jadi namanya karamah, wallahu a'lam. Itu untuk manusia Pak. Tapi kalau ilham kemudian mukjizat, itu khusus untuk diberikan kepada Nabi dan Rasul. Dan di hadapan kita tidak pernah menyaksikan. Bahkan kalau kita pejamkan mata kita Pak, kita nggak bisa memandang seperti apa wajah Rasulullah. Kita tak pernah menyaksikan tentang wajah beliau Pak. Bahkan luar biasanya kita Pak, luar biasanya dalam beberapa riwayat diberikan kabar gembira kepada orang-orang setelahnya seperti kita. Apa? Di suatu ketika Rasul bersama sahabatnya duduk bareng Pak. Duduk bareng. Di saat duduk bareng ini Pak, ketika itu Nabi Muhammad sejenak terdiam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Aku rindu. Rindu sama siapa ya Rasulullah? Merindukan ikhwani. Ikhwani, bukankah kami ikhwani ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Antum ashabi. Anda ini sahabatku. Terus siapa ikhwan engkau ya Rasulullah? Ikhwani adalah humul mu'minu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku tapi belum pernah menatap wajah. Saya tidak pernah menatap. Bapakku juga belum menatap. Kalau terbayang oleh kita ciri-ciri Rasulullah, mungkin sebagian di antara kita pernah membaca Sirah Nabawiyah, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan informasi-informasi daripada buya, daripada ustaz, daripada kiai dan sebagainya tentang ciri-ciri Rasulullah SAW. Kita tidak menyaksikan Pak. Tapi luar biasanya, semoga kita semuanya yang berada di rumah Allah ini termasuk kepada orang-orang yang menjadi orang yang dirindukan
Banyak orang mungkin mengaku umat Nabi Muhammad, sama halnya dengan Bapak RW. Kita kenal dengan Pak RW, tapi belum tentu Pak RW menganggap kita orang yang dia kenal. Kita menganggap Pak RW adalah pimpinan kita, tapi belum tentu Pak RW itu menganggap kita adalah masyarakatnya. Seperti itu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Kita berharap semoga kita nantinya itu dimasukkan, tergabung kepada orang-orang yang itu Nabi akui sebagai ikhwan Rasulullah SAW. Bapak-bapak, para jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, dalam ayat yang kita bacakan tadi, ini maksudnya bukan mengajarkan kepada kita, tapi saya di sini adalah sharing beberapa informasi terkait dengan untuk mempertebal iman kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga ini menjadi asbab nantinya di hadapan Allah nantinya kita masuk ke surga dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Pak, masuk surga itu bukan sendirian Pak. Di dalam surah Az-Zumar Allah pun ingatkan Pak. Ayatnya begini Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Az-Zumar ya Pak ya. Surah Az-Zumar itu menjelaskan manusia akan masuk surga itu berbondong-bondong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ternyata manusia itu nanti Pak akan dihalau berbondong-bondong dia masuk ke surga, dan begitu juga ke neraka pun dihalau dengan berbondong-bondong Pak. Makanya di awal pengajian ini saya sampaikan, andaikan nanti sampai saatnya nanti bapak-bapak semuanya masuk surga Pak, tapi bapak tak menemukan saya di situ nanti Pak, maka mintakan kepada Allah, peron itu pernah bareng sama kami dulu malaikat, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan yang sangat luar biasa Pak. Semoga dikokohkan hati kita dan sama-sama kita mengingatkan kepada kebaikan. Semoga nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan baru-baru masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian malam ini Pak, mungkin saya sebut dengan beberapa kajian-kajian yang ini tujuannya meningkatkan kecintaan kita kepada Islam terutama. Sebentar lagi kita akan masuk kepada yang kita kenal dengan ilmu kurban. Saya tak jelaskan bagaimana kaifiat kurban karena itu bagian daripada mungkin pembahasan orang-orang fikih, buya-buya fikih nantinya Pak. Tapi untuk pada pertemuan kali ini kita akan mengambil hikmah apa yang dapat kita ambil dari sosok manusia-manusia hebat, manusia-manusia pilihan Allah, yang mungkin kalau kita jelaskan satu persatu akan terjelaskan oleh kita Pak. Maka kita akan pilih beberapa saja yang itu akan kita bahas dan akan kita kemukakan. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir surah Yusuf, Allah itu ingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya mungkin ada manusia-manusia yang sudah bosan dengan kata-kata motivasi. Mungkin ada manusia-manusia yang sudah bosan dengan ceramah-ceramah ustaz, buya dan para lembaga. Mungkin sudah bosan ketika manusia ini mendengarkan nasihat dari teman-temannya. Tapi ketika itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran, walaqad kana fi qasasihim, sungguh pada sebuah kisah atau kisah-kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran,
Ibratul adalah untuk orang-orang yang berpikir agar mereka mampu mengambil ibrah. Ibrah itu berasal dari bahasa Arab. Kalau berarti mu'bir itu artinya jembatan. Seakan-akan kita hari ini dibawa ke masa lalu untuk melihat apa saja peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam rangka mengambil intisari dan mengambil pelajaran. Apakah masalah itu masalah baik? Kalau masalahnya masalah baik, pembahasannya pembahasan baik, maka kita terapkan dalam kehidupan kita. Andaikan masalah itu atau cerita-cerita itu, kisah-kisah itu adalah cerita-cerita yang tidak baik, menceritakan tentang berbagai macam bangsa-bangsa, manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam peristiwa yang diakibatkan dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, maka kita akan perbaiki di masa kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Pak, kita akan menjelaskan seorang tokoh yang namanya mungkin luar biasa. Saking luar biasanya namanya, Pak, maka tokoh ini, nama besar ini bagi beberapa agama samawi itu memberikan predikat yang sangat luar biasa untuk nama ini. Kita pun sudah sering mendengar namanya, bahkan di dalam sholat kita, di dalam bacaan sholawat kita di dalam sholat, kita menyertakan namanya, Pak. Nama beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran, Pak, sosok yang sangat luar biasa. Kalau dihitung-hitung, Pak, banyak kita dalam satu hari itu berapa kira-kira, Pak? Kita sebut nama Nabi Ibrahim kira-kira, Pak. Dalam sholat kita, setiap tahiyat akhir kita menyebut nama Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Kenapa nama ini menjadi nama yang sangat luar biasa, Pak? Ternyata nama besar itu bukanlah dilahirkan dengan menjadi anak emas. Nama besar itu akan lahir karena dia ditempa dengan berbagai macam problematika, ditempa dengan berbagai macam masalah-masalah yang dihadapi di dalam hidupnya, Pak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran. Mungkin beberapa saja pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini, Pak. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok anak yang soleh, sosok anak-anak yang menjadi panutan, Pak. Sosok anak yang soleh kepada ayahnya. Dalam berbagai macam riwayat yang kita bacakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, terhitung bapaknya adalah orang yang membelakangi Allah. Ayahnya adalah orang yang membangkang kepada Allah. Ayahnya membuat sesembahan untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Pak. Ternyata ini menjadi hikmah untuk kita hari ini, Pak, bahwa bagaimanapun bapak kita jahatnya, bagaimanapun bapak kita engkarnya kepada Allah, sebagai seorang anak kita tidak boleh mencas orang tua kita, tidak boleh kita menghukumi orang tua kita dengan berbagai macam kata-kata. Nabi Ibrahim, kalau kita baca di dalam Al-Quran, untayan kalimat di dalam Al-Quran sangat luar biasa, menceritakan Nabi Ibrahim berdebat dengan ayahnya. Dia dakwahkan ayahnya, Pak, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang mulia. Bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan, Pak, sampai saat di mana ayahnya marah dengan ucapan-ucapan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Maka di saat itu, Pak, bahkan keluar kalimat yang mungkin terlalu jengkel, Pak. Andai kau masih menyampaikan itu kepadaku, maka akan aku ambil batu besar dan timpakan kepada kau supaya kau cepat mati. Sampai segitu bapak menyampaikan
permintaan ampun kepada Rabbku terhadap engkau wahai ayahku. Maka ini akan menjadi hikmah untuk kita. Karena mungkin di antara kita terlahir dari seorang ayah dan ibu yang mungkin kita tak pernah menginginkan itu, Pak. Andaikan kita bisa meminta, Pak, kita minta nih, kita dilahirkan dari bapak A, ibu B, kita bisa order kepada Allah, maka kita akan mintakan. Tapi tidak, ini ternyata takdir kita yang tidak bisa kita minta, Pak. Apa takdir yang dapat kita minta? Yaitu kita terlahir dari seorang ayah A atau ibu B. Kita terlahir dari orang ayah kita orang Jawa, mama kita orang Medan. Kita terlahir dari ayah orang Padang dan mama kita orang Melayu. Kita tidak pernah bisa minta itu, Pak. Maka ketika kita dihadapkan dengan yang demikian, Pak, bapak kita bukanlah orang baik, maka luar biasanya kalimat yang keluar dari lidah kita tak boleh kalimat yang membenci, membantah orang tua kita. Kalimat sampaikan kalimat yang baik. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana tata krama, bagaimana adat kita meskipun kita pintar, Pak. Kan mengajarkan kepada kita bagaimana Ibrahimnya pintarnya Ibrahim, tetap dia sampaikan kebaikan kepada bapaknya. S1 kita, S2, S3, profesor kita, insinyur kita, maka sampaikan meskipun bapak mama kita salah, maka berikan kata-kata yang mulia kepada bapak dan ibu kita. Mak salah mak ni, bapak salah bapak ni, ini neraka bapak ni, kafir bapak ni. Allahu Akbar. Andaikan kalimat seperti itu dari mulut kita, apakah kita yakin kita lebih baik dari bapak dan ibu kita? Andaikan bukan karena bapak kita, andaikan bukan karena ibu kita, kita tidak akan terlahir ke atas muka bumi ini, Pak. Meskipun bapak kita adalah kasarnya seorang bajingan yang sangat luar biasa, tapi di situ Islam mengajarkan mungkin lidahmu tidak mampu menyampaikan kebaikan dengan bapak dan ibumu. Mungkin lidah kita tidak bisa mendakwakan itu kepada bapak dan ibu kita. Maka kita pinjam lidah ustaz, kita pinjam lidah Pak Imam, kita pinjam lidahnya para buya. Buya, mama saya tak sholat, Buya. Buya, bapak saya belum sholat. Bagaimana caranya, Buya? Mungkin kalimat buya inilah nanti yang mengingatkan kepada bapak kita, bukan dengan kulit kita, Pak. Maka ternyata dakwah ini tidak ada batasan, Pak. Berbagai macam trik kita untuk berdakwah, apalagi untuk ayah dan ibu kita. Masyaallah muslim, para tamu-tamu Allah sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kita bagaimana menjadi seorang anak yang baik meski bapaknya bukanlah orang yang baik. Kalau dikaji tentang Nabi Ibrahim, begitu panjang rentetan peristiwa yang dia lalui untuk menemukan keesaan Allah. Tapi kita tidak akan bahas itu. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah sosok seorang anak yang baik dan anak yang soleh. Yang kedua, di saat remaja itu identik seperti yang disampaikan oleh Haji Roma Irama, masa yang berapi-apinya, yang maunya menang sendiri, salah pun tak peduli. Identik dengan anak muda. Dan bahkan hari ini kalau kita lihat ADART kepemudaan, ternyata usia 40 itu pun masuk kepada kepemudaan, masih pemuda masih. Kenapa? Karena memang rata-rata Al-Quran itu menjelaskan tentang pemuda. Di dalam Al-Quran Allah saja menyandingkan nama pemuda dengan sebuah kebaikan-kebaikan, Pak. Sebenarnya meskipun terkesan di lingkungan masyarakat kita, bahkan yang awam sekali menyampaikan bahwa anak muda identik dengan yang nakal-nakal, geng motor, standing motor, knalpot keras, suka ya macam-macam. Tapi ternyata hebatnya Al-Quran, maka kita sampaikan di awal tadi, Allah itu sayangnya Allah, ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosanya manusia. Luar biasa. Allah tetap sampaikan setiap penyampaian tentang pemuda, maka Allah menyandingkan dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu luar biasa Pak, hebat, ilmu pengetahuannya bagus, kemudian mampu cerdas dalam segi IQ-nya Pak, berdebat dia bagus. Maka tatkala itu Nabi Ibrahim yang diceritakan di dalam Al-Quran disebut sebagai seorang fatah. Fatah itu artinya pemuda Pak, pemuda yang energik, yang hebat di saat orang-orang di lingkungannya dipimpin oleh seorang raja yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan raja yang luar biasa? Tercatat di dalam sejarah kekuasaannya wa mulkuhu arba'ati sanah. Kekuasaannya itu 400 tahun lamanya Pak. 400 tahun lama kekuasaannya membuat dia merasa dia Tuhan. Sehingga di saat dia berkuasa itu Pak, maka dia mengumpulkan para patung dan termasuk bapak Nabi Ibrahim itu juga membuat patungnya. Dan kala itu Pak, sekian banyak berhala-berhala patung-patung itu, maka dia Nabi Ibrahim ingin mengajak kepada masyarakat di waktu itu untuk menggunakan akalnya, untuk menggunakan pikirannya dalam memahami tentang ketauhidan. Di saat itu di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan, diambillah benda besar yang tajam, kemudian dihancurkan semuanya. Bahkan mungkin semuanya kita sudah mendengarkan cerita itu, dihancurkan semuanya, dan di saat dihancurkan semua, ditinggalkanlah satu saja yang paling besar dan disandingkan di lehernya benda senjata itu. Dalam beberapa ayat mengatakan itu kapak dan sebagainya. Maka di saat yang demikian, maka orang-orang penduduk wilayah itu pasti menuduh Ibrahim. Karena di saat itu Ibrahim adalah pemuda yang sangat cerdas di saat itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok Nabi yang menjadi pemuda, sosok pemuda yang soleh, yang disebut sebagai hari dengan agent of change, social of control. Apa itu? Agen perubahan. Agen perubahannya Nabi Ibrahim ketika dikumpulkan semua orang, siapa yang menghancurkan berhala ini, maka semua mata tertuju kepada seorang tokoh pemuda yang namanya kita kenal dengan nama Ibrahim. Semua memandang dia Pak. Dan di saat itu disidangilah Pak Tani Balik. Dan di saat itu pun juga Pak, semua orang itu takut dengan pemikiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Ibrahim bukan hanya cerdas, tapi dia juga pintar di dalam berlogika, berdebat. Akhirnya mulut dan akal tak bisa mengalahkan Ibrahim Pak, anak muda yang sangat luar biasa dengan ilmu pengetahuannya. Maka di saat itu kekuasaan menjadi satu-satunya kekuatan. Ketika pemikiran dengan pemikiran saja Pak nggak mampu lagi menjadi solusi, maka di saat itu ternyata rajanya tadi menggunakan powernya, kekuatannya untuk apa? Untuk melawan Ibrahim. Maka ini menjadi hikmah untuk kita Pak. Ternyata manusia ini ketika terlalu lama berkuasa, maka banyak dia mempertuhankan jabatannya. Mungkin ketika dia orang biasa, dia itu adalah hamba Allah. Tapi ketika dia luar biasa, maka berubah, dia menjadi hamba pangkat dan budak jabatan. Berubah, bergeser kenyataan. Maka hikmah itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan kondisi yang demikian, maka semua di saat itu dijatuhkan hukuman Ibrahim harus dibakar. Harriku, bakar lagi. Maka dikumpulkanlah kayu-kayu dan batu. Maka ada sebuah pemandangan dan kalimat yang unik di sini Pak. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam dikumpulkan kayu-kayu dan dibakar, maka idealnya Pak, kayu dibakar atau api yang membakar, maka itu akan menghanguskan. Tapi ternyata disinilah yang kita sebutkan dengan i'jaz atau mukjizat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim dengan sebuah kalimat, ya nar kuni bardan, wahai api kuni,
bardan, jadilah dingin. Andai kan ketika itu Allah tutup kalimat sampai di situ, Pak, mati Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena yang tadinya api itu membakar panas, tapi ketika di saat itu Allah menyatakan api, wahai api yang selama ini kau panas, maka dinginlah, bekulah. Maka Nabi Ibrahim meninggal selesai, mati Nabi Ibrahim. Tapi kalimat Allah, wassalaman ala Ibrahim, selamatkanlah Ibrahim. Maka api yang panas membakar menjadi yang mendinginkan, menyejukkan. Luar biasa, luar biasa peristiwa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Seorang pemuda yang menjadi agen perubahan di saat anak muda yang lain sibuk dengan hal dunia, tapi Nabi Ibrahim menjadi sosok pemuda yang hebat. Yang pertama, dia adalah sosok anak yang hebat. Yang kedua, beliau adalah sosok pemuda yang hebat dan kreatif. Yang ketiga, ternyata kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai menjadi Khalilullah, kekasih Allah yang dekat dengan Allah. Ternyata peristiwa yang beliau dapati atau musibah-musibah yang beliau rasakan itu bukan 1, 2, 3, banyak musibahnya. Selesai itu ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam, kita pendek mas peristiwa Pak, beliau adalah sosok suami dan sosok ayah yang hebat. Bahkan inilah nantinya, syariat ini nantinya yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita, yang menjadi juga syariat Nabi Muhammad SAW nantinya, yaitu ibadah kurban. Pak, usia umat Nabi Ibrahim dengan umat Nabi Muhammad jauh berbeda. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam beberapa riwayat mengatakan ternyata beliau sudah menikah kurang lebih usianya di saat itu adalah 80 tahun lebih. Pak, 80 tahun lebih usia beliau Pak di saat itu. Usia. Dan di saat itu belum dikaruniai anak. Ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin menginginkan kehadiran anak, tapi ternyata belum Allah berikan. Kenapa? Baru belakangan kita tahu ternyata di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Allah titipkan anak kepada orang yang tepat. Anak itu bisa menjadi sumber kebaikan, asbab kebaikan, dan malah sebaliknya juga bisa menjadi mudarat untuk orang tuanya. Maka tergantung kepada orang tuanya. Maka merindukanlah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak yang soleh, berdoa kepada Allah setiap hari apa yang Allah perintahkan dilakukan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan berita ternyata istrinya, kalau dalam beberapa kisah dijelaskan ya Pak, bahwasanya Nabi Ibrahim punya keturunan yang pertama dari Siti Hajar itu namanya Ismail, dan Siti Sarah nanti namanya adalah Ishak. Dan inilah nanti yang menjadi perdebatan besar, mengapa orang-orang Bani Israel, mengapa orang-orang Yahud itu tidak mengakui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka menganggap Nabi Ibrahim bukanlah dari golongan Bani Israel. Masyaallah muslimin pada nama Allah sedang jamaah Maghrib dan Isya yang berbahagia. Dari peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang sangat luar biasa untuk kita manusia, agar manusia membaca peristiwa-peristiwa yang berlalu, agar bisa kita mengambil ibrahnya, agar bisa kita mengambil pelajarannya. Karena memang peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami hari ini ternyata
tidak mau mendengarkan apa yang kita jelaskan, maka di situ Pak, mungkin di situ kita menjadi sosok Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim belajar menjadi seorang ayah yang baik. Dan kita juga demikian Pak. Karena syukuri peristiwa atau apa yang kita miliki. Karena banyak orang di antara kita, sekitar kita, yang menginginkan kehadiran anak, ternyata tidak Allah berikan anak kepada mereka. Maka pada pertemuan pada malam hari ini Bapak, kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang berlalu. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa usia kita. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mutiara-mutiara hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an satu persatu mudah-mudahan mampu kita untuk mengambil iktibarnya, mengambil pelajarannya agar kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita jelaskan begitu panjang menjelaskan tentang hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an Pak, begitu banyak, begitu beragam peristiwa yang terjadi di dalam Al-Qur'an. Maka pada malam hari ini semoga dari beberapa peristiwa yang kita sebutkan tadi ini dapat menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah, menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang anak yang soleh untuk orang tua kita, menjadi suami yang baik untuk keluarga kita, dan menjadi warga yang baik di rumah kita. Saya kira itu saja penjelasan yang dapat kita sampaikan sebagai sharing pada pertemuan malam hari ini. Jangan sampaikan ini adalah saya mengajarkan bapak-bapak semuanya, tidak. Tapi ini adalah bentuk daripada kita sharing pengetahuan dan saling mengingatkan, sebagaimana pun dijelaskan di dalam Al-Quran, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Andaikan ada kalimat yang salah dari saya Pak, atau penyampaian yang tidak tepat dari saya, maka saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mohon dimaafkan salah dan khilaf saya. Saya sudahi dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.